Oke guys, welcome back to my channel Rudy Suryajaya bersama dengan saya Rudy. Dan hari ini kita akan menyambung pembicaraan kita mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Bagi Anda yang baru pertama kali mengenal saya, nama saya adalah Rudy Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu sejak tahun 2009 dan saat ini saya mengajar di klub saya bernama Shaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy. Dan menyambung video saya yang barusan, jadi kemarin saya ada keluarkan video mengenai apakah Brazilian Jiu-Jitsu itu bagaimana caranya memakai di pertandingan di MMA. Dan saya sedikit menambahkan, saat ini saya mau menambahkan sedikit juga karena sempat ada pertanyaan juga, apakah semua teknik-teknik di Brazilian Jiu-Jitsu itu efektif dan bisa dipakai di dalam situasi self defense. Jawaban saya kurang lebihnya adalah sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Tidak semua teknik di Brazilian Jiu-Jitsu itu akan efektif dipakai di dalam situasi self defense. Why? Ya gampangnya seperti ini, karena dari teknik di Brazilian Jiu-Jitsu ada sekian ratus atau mungkin saat ini bisa jadi ribuan teknik, ada teknik sampai beribu-ribu teknik karena perkembangan Brazilian Jiu-Jitsu yang semakin cepat, praktisinya semakin banyak, dan Brazilian Jiu-Jitsu sangat-sangat liberal. Tidak ada batasan tekniknya baku, hanya teknik A, B, C yang dari tahun 1930 itu sampai saat ini. Tidak diteruskan. Tetap ada teknik yang old school, tetap ada, tetapi teknik-teknik yang new teknik itu ada terus setiap saat. Tetapi kalau kita ngomong mengenai self defense, apakah semua teknik-teknik itu works dalam kondisi self defense? Jawaban saya dari pengalaman saya juga adalah no. Nah, terus bagaimana caranya saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu kalau saya punya tujuan untuk self defense? Dan tidak dipungkiri, sebagian orang itu akan bergabung di Brazilian Jiu-Jitsu karena tujuannya mereka mau untuk sport. Tujuannya untuk olahraga. Saya mau olahraga, fun, berkeringat, ya udah cukup. Tetapi sebagian orang lagi datang ke tempat saya, ke tempat klub Brazilian Jiu-Jitsu, tujuannya saya mau belajar untuk self defense. Ini situasi yang unik sebetulnya. Entah dia mungkin habis mengalami serangan, mungkin pernah dipukul orang, atau ya emang kondisi sekarang semakin nggak jelas ya kan, orang-orang emosional di jalan, tahu-tahu nggak ada ngapa-ngapain atau dipukul dan sebagainya. Kita kepingin belajar self defense, dan menurut saya itu adalah keputusan yang tepat untuk Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu untuk self defense. Tetapi ada satu hal pertimbangan kecil yang harus dipertimbangkan. Tujuannya maksudnya seperti ini. Tidak semua tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu mengutamakan pada materi kurikulum untuk self defense. Walaupun 100% saya yakin semua tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu mengajarkan ataupun mempunyai kurikulum untuk materi self defense. Nah, bedanya di mana sih sebetulnya BJJ untuk self defense itu harusnya seperti apa? Tekniknya pada dasarnya yang dilakukan sama-sama teknik Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi mindsetnya itu saja yang sedikit agak berbeda. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Bagi orang yang mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu, setelah Anda ikut kelas 3 bulan, 4 bulan, Anda bisa mulai merasakan. Yang Anda pelajari ini adalah teknik ini, fokusnya kemana? Fokusnya adalah untuk Anda melawan orang-orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu, atau Anda melawan orang yang tidak belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Ini ya gimana ya? Saya sendiri juga mengajarkan Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi ini pertanyaan saya yang muncul dalam benak saya juga sebetulnya. Seringkali karena kita asik belajar materi-materi yang baru, yang keren-keren itu, dan semakin lama semakin keren, teknikalnya semakin keren, makin keren. Kadang kita melupakan poin yang menjadi core fundamental dari Brazilian Jiu-Jitsu. Ini yang sering diingatkan sama Profesor Nico Han berkali-kali.
nggak cuma sekali, bahwa Brazilian Jiu-Jitsu in the core is a martial art, is the art of self-defense, it's a martial art, not just sport. Karena banyak sekarang ini teknik-teknik yang berkembang, yang maju, dan yang keren-keren ini, fokusnya adalah, mindsetnya adalah seorang Brazilian Jiu-Jitsu, praktisi Brazilian Jiu-Jitsu melawan praktisi Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau saya melakukan De La Riva, Anda belajar bagaimana mengcounter De La Riva. Supaya Anda tidak kena sweep, Anda harus melakukan ini. Kemudian kalau lawan ini melakukan counter dari De La Riva, Anda bisa melakukan teknik ini supaya Anda bisa mengcounter dari lawan Anda. Itu mindset yang nggak salah. Tetapi kalau kita boleh ngomong jujur, kalau kita melakukan itu di luar, contoh gampangnya, kalau saya melakukan, saya jatuh nih, posisi self defense saat ini, saya jatuh, dan saya melakukan posisi De La Riva, saya hooking kaki saya, hook kaki saya pegang kaki lawan satu, saya pegang levelnya lawan. Pertanyaannya, yang dilakukan oleh lawan itu tadi, apakah dia mikir dia mau melakukan passing atau dia mau pukul muka saya? Ini yang kita harus mulai pikirkan pelan-pelan. Atau contoh gampangnya, saya di dalam posisi close guard. Nah, ini lebih simple, posisinya lebih simple. Saya seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu. Saya somehow saya berkelahi dengan orang, misalkan saya jatuh. Saya bisa recover, saya bisa masuk ke posisi close guard. Lah terus di posisi close guard ini, kalau kita belajar di Brazilian Jiu-Jitsu, yang dilakukan lawan apa? Posture up. Posture up, berusaha untuk membuka close guard. Itu yang dilakukan seorang lawan yang mengetahui Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi kalau di posisi self defense, lawan saya yang saya close guard ini, apakah dia berpikir untuk posture up, kemudian untuk break guard? No. Yang dilakukan lawan saya adalah yang logika paling gampang. Dia akan pegang kerah baju saya dan dia akan coba pukul muka saya. That's what happened actually. Kalau kita berpikir simple aja di luar mindset Brazilian Jiu-Jitsu. Itu yang menurut saya, dan saya ajarkan juga ke murid-murid saya, terutama di kelas-kelas fundamental. Oke, kalau di tempat saya, kelas fundamental itu mainly akan berfokus pada yang namanya bela diri, Brazilian Jiu-Jitsu for self-defense. Ya kan? Saya mengajarkan teknik Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi mindset di awal adalah kalau Anda bertemu dengan orang yang non-Brazilian Jiu-Jitsu. Contohnya gimana? Ya, contohnya paling gampang tadi, saat saya di posisi close guard, apakah lawan saya akan posture up lalu break the guard? Atau dia akan grip collar saya dan dia berusaha pukul saya. Nah, teknik setelah itu yang dilakukan akan tetap sama. Saya akan berusaha escape dari situ, saya membalikkan dia, saya sweep balik, kemudian dan sebagainya. Tetapi mindset pola pikirnya itu akan sangat berbeda kalau kita menekankan pola pikir bahwa yang saya hadapi saat ini bukanlah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi orang di luar yang kebetulan konflik dengan saya, berusaha menyerang saya, dan saya berusaha mengatasi itu dengan teknik Brazilian Jiu-Jitsu.
Seperti apa? Latihan di tempat saya seperti video ini. Anda tadi lihat bagaimana contoh paling simpel saat saya di posisi close guard, kemudian yang dilakukan lawan apa? Simple. Anda yang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu, Anda bisa ajak teman Anda saat ini atau mungkin nanti saat Anda kelas, iseng-iseng aja ya, jangan di dalam kelas, setelah kelas atau sebelum kelas. Coba Anda masuk di posisi close guard, masuklah di posisi close guard, kemudian lawan Anda coba, teman Anda di kelas Brazilian Jiu-Jitsu, coba mindsetnya dirubah sedikit, switch, lupain teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau kamu juga lawannya nggak tahu latihan Brazilian Jiu-Jitsu, terus coba main, pokoknya saya mau punch saja, mau pukul aja, 1, 2 pukul, kepala bisa kena pelan-pelan, tapi ya cuman ya pukul-pukul aja, pukul-pukul pelan-pelan, bisa mukul di mana, dan Anda coba lakukan teknik Brazilian Jiu-Jitsu Anda. Hasilnya bagaimana? Kasih tahu saya, tulis di komen di bawah, oke? Menurut saya itu akan menjadi satu pengalaman yang unik kalau Anda belum pernah melakukan latihan model seperti itu. Dan menurut saya itu akan eye-opening bahwa dalam situasi self-defense, meskipun teknik yang kita lakukan itu sama, tetapi Anda harus punya mindset bahwa lawan Anda bukanlah seorang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu, yang tahu cara passing, yang tahu cara open the guard, yang tahu cara ABC yang ada pelajari sehari-hari. Lawan Anda mungkin melakukan hal yang extraordinary yang tidak pernah Anda pikirkan, tidak tahu dia tahu-tahu Anda close guard atau dia headbutt, mungkin happening loh. Atau mungkin di close guard dia mungkin pernah nonton MMA ya, atau disikut ya, bisa aja. That's why harus very close. Di tempat saya ajarkan jauh sekalian, very close sekalian, pegangin kepalanya, grab sekalian, rapetin benar-benar. Saya nggak mau kecolongan di situ. Oke. Simple as that, as simple as that. Dengan semua teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang Anda pelajari, saran saya kalau Anda lebih mau untuk self-defense, same teknik, cuma different mindset. Oke, cobalah sesekali Anda bermain-main seperti yang tadi saya tunjukkan di video tadi. Coba Anda main-main. Anda berani nggak sekarang? Kalau misalkan Anda di posisi itu, terus Anda bermain-main, Anda mencoba melakukan teknik-teknik yang lebih apa ya, misalkan Anda coba X-guard, mungkin ngeri nggak? Anda coba posisi X-guard, Anda lagi nggak dapet di bawah, kemudian awan Anda dari atas bisa pukul dari atas, ngeri nggak? Kalau memang posisi untuk self defense yang lebih saya utamakan adalah teknik-teknik yang sangat amat fundamental. Saya akan bisa masuk ke posisi-posisi mount. Kalau memungkinkan saya lakukan takedown, saya masuk ke posisi mount, saya take the back, stay on the back, atau saya dapat mount, saya stay on top, saya stay di mount, ataupun kalau kebalik di bawah, saya akan lakukan teknik sebasic-basicnya, saya akan lakukan close guard, keep the head close, swim to the back, dan sebagainya. Saya akan lakukan teknik yang super simple. Oke, Anda coba. Saran saya buat teman-teman yang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu yang belum pernah mencoba latihan model seperti itu tadi, cobalah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Anda main-main, Anda iseng-iseng, coba punch, slow. Kalau emang kosong-kosong bisa dipukul-pukul pelan-pelan aja. Di situ nanti Anda akan menyadari bahwa Brazilian Jiu-Jitsu Anda itu akan menjadi lebih kaya, Anda lebih sensitif, Anda lebih peka. Oh, lawan bisa ini, saya juga bisa ini, saya bisa itu, dan
akan membuka banyak option yang lain dalam Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Dan Anda akan menyadari bahwa untuk melakukan self defense Anda tidak perlu menguasai terlalu banyak teknik. Mungkin 10 teknik, 15 teknik, 20 teknik itu sudah lebih dari cukup kalau Anda bisa melakukan semua itu dengan benar. Anda bisa escape dari posisi jelek, Anda bisa take the back, Anda bisa get the mount, Anda bisa melakukan ambal, Anda bisa melakukan triangle, kimura, americana. Sometimes that's more than enough untuk self defense. Tetapi ingat, pada saat Anda latihan, mindsetnya adalah Anda akan bertemu dengan orang yang tidak belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Kemungkinan besarnya kalau Anda ketemu dengan orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu teman Anda sendiri, dan kecil kemungkinan Anda akan fight dengan dia. Oke. Keep it real. Main-main aja, ambil pick glove, coba pukul-pukul, atau nggak usah pakai glove, pakai tangan, pukul-pukul pelan-pelan, kalau kosong bisa dipukul dan sebagainya. Itu different mindset. Oke. Tetapi di luar semua itu, semua kita belajar tetap, menurut saya pribadi, ini pendapat seorang Rudy yang bisa salah. Saat saya masih SMA, saat saya masih kuliah, itu saya masih beberapa kali mengalami situasi fight. Ya berkelahi. Ya, untungnya menang. Tetapi menurut saya itu konyol, pada saat itu konyol, kekonyolannya nggak perlu terjadi. Dan justru saat saya sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu, saat ini saya di umur saya 40 tahun lebih, ini saya udah tidak pernah menemui kondisi yang mengharuskan saya untuk fight. Kenapa? Satu, saya menghindari tempat yang aneh-aneh. Saya nggak pernah dugem, keluar malam-malam itu juga jarang, kecuali memang ada keperluan. Saya menghindari berteman dengan orang yang aneh-aneh juga, ya kan. Saya juga menghindari, ya pokoknya Anda tahu sendiri sebetulnya tempat mana yang beresiko. Tetapi terkadang mungkin juga situasi itu atau ancaman itu datang tanpa kita minta. Dan pada saat itu Anda harus menggunakan teknik yang sudah Anda pelajari. Dan saya yakin sekali bahwa yang Anda pelajari di Brazilian Jiu-Jitsu itu akan bisa Anda pakai dengan baik. Tapi saat Anda berlatih juga Anda pastikan Anda mencoba skenario-skenario yang mungkin terjadi dalam situasi self-defense, menghadapi lawan yang tidak belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Keep that in mind. Keep on training guys, stay safe, keep training safe, jaga kesehatan juga, dan semoga kita bisa bertemu suatu saat. See you on the mat guys. Os.